Kemana sih ini ya? Apinya kemana? Ya, nggak jadi dah. Apanya tuh? Masuk gravel ya? Kayaknya out ya. Ya, nggak jadi dah. Udah live padahal. Halo pemirsa Gritoto, balik lagi sama gue Pradana di Gritoto Live kali ini. Tadinya gue mau menghadirkan persaingan yang cukup sengit antara dua generasi Civic, yaitu Civic Type R besutannya Om Alvin Bahar dari HRI dan Civic Estilo dari besutannya siapa mas tadi? Umar Abdullah dari tim BJB ya kalau nggak salah. Itu meskipun berbeda beberapa generasi, fightnya tuh sengit banget. Tapi sayangnya pas banget gue mencet tombol live, Om Alvinnya kayaknya out di tikungan mana. Dan tadi baru aja milih buat balik lagi ke pit. Mungkin out karena fight di tikungan kemana. Jadi tadi kita dengar-dengar sih ada kerusakan. Nah ini dia Om Abdullah. Ini dia Umar Abdullah. Dari lengkingan yang salah satu yang bikin kita surprise itu tadi Honda Estilo, tapi bisa nempel bahkan ngejauhin Civic Type R baru. Nah nanti kita coba cari tahu dalemannya Estilo itu tuh. Kita coba cari tahu dalaman Estilonya itu apa sih sebenarnya, sampai bisa membuat Om Abdullah bisa menahan laju Om Alvin, bahkan memaksa sampai harus retire. Oh ya, kita masih di sirkuit Sentul, tepatnya di balap Super Touring. Super Touring Car Racing bisa dibilang kelas tertingginya ISOM dari sisi spek mobil. Dari sisi spek mobil. Makanya selain Civic Type R-nya Om Alvin, kita bisa lihat tadi banyak BMW seri 3 terbaru, ada Mercedes berapa tadi? S190 ya? S190 yang pakai body kit ala-ala DTM. Nah, ini dia kembali lagi Om Umar. Setelah mengentaskan perlawanan Om Alvin, kayak udah nggak ada lawan lagi, udah mustahil terkejar. Tadi yang bikin penasaran itu mesinnya. Iya. Soalnya kalau di tikungan mungkin masih wajar ya bisa mengimbangi, karena pasti bobotnya jauh lebih ringan daripada Type R terbaru dengan segala peranti elektroniknya. Tapi di lurusan pun tidak kalah. Balapan tinggal menyisakan 1 lap, kecuali ada insiden lain lagi. Om Umar rasanya sudah dipastikan menjadi pemenang dari seri terakhir STCR di ISOM 2022 ini. Dan nggak tahu tampak di kamera atau enggak, tapi baru aja nih turun rintik-rintik hujan pas sore-sore. Memang trennya akhir-akhir ini hujan di sore hari ya, jadi nggak kaget juga sih. Tapi karena
balapan sendiri sudah menyisakan 1 lap lagi, jadi kemungkinan kecil balapan di red flag. Jadi kita tinggal menunggu Civic Estilo milik Om Umar melewati kita lagi dan balapan akan selesai. Habis itu kita kejar ke Park Ferme kali ya. Nah ini dia. Oh. Tinggal menunggu kompetitor-kompetitor yang lain menyelesaikan lap mereka. Kemudian balapan STCR akan resmi rampung. Oh, setelah beberapa lap bempernya menggantung, akhirnya copot juga. Awalnya karena out di es besar, dan akhirnya bempernya lepas juga di es besar. Kenapa? Nah iya, di tengah-tengah lintasan kayak gitu, tapi kayaknya fiber ringan sih, jadi enggak. Iya sih, tajamnya itu. Nah ini masih bersama Mas Toncil yang lagi beres-beres. Kehujanan. Kehujanan. Nah sekarang ayo kita meneduh ke Park Ferme ya. Kita ke Park Ferme melihat, kalau bisa sih ngintipin mobilnya Om siapa tadi? Umar Abdullah. Om Umar Abdullah. Tadi kita, nah ini dia. Tadi kita bercandanya mungkin mobil itu luarnya doang Civic Estilo, dalamnya Civic Type R semua mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan lain, misalnya kalau tadi Mas Toncil sempat notice juga suara lengkingan mesinnya itu mirip dengan mesin K24 ya Mas. Dari kedengarannya raungannya kayak raungan K24. Jadi kemungkinan besar dengan mesin yang lebih besar, bobot yang juga lebih ringan, tidak menutup kemungkinan itu yang menjadi kunci Om Abdullah mampu menempel. Om Alvin bahkan hingga memaksa harus retire karena fightnya terlalu keras. Nah ini kita sekalian ngintip-ngintip mobil-mobil unik yang harusnya akan turun di kelas retro. Ada BMW 2002 dan Mitsubishi. Mitsubishi-nya banyak juga ya. Dan ada Toyota Starlet yang cukup spesial nih bentukannya. Serasa balik lagi ke era Ancol tahun 70-80an ya. Merek-merek dan model-model mobil yang pernah jaya di dunia balap Indonesia pada masanya berkumpul kembali di ISOM di kelas Indonesia Retro Race. Ada lagi yang lebih tua lagi, Indonesia Classic Race. Tapi nggak tahu apakah balapan akan dilaju karena kebiasaannya kalau disentuh sudah hujan, sore-sore hujannya sangat deras sampai-sampai sulit kalau mau keluar area sirkuit.
perlu diingat ban yang digunakan juga bukan ban basah ya, tapi ban kalau orang Amerika mah bilangnya DOT slick. Jadi ban dengan komponen untuk balap, tapi masih ada sedikit kembangan ulir untuk memastikan bahwa bannya bisa digunakan di jalan raya. Balapan akan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, mobil-mobil akan menuju garis start untuk melakukan sliding lap. Cari COC. Bek. Kalau misalnya hujan, gua putar dulu, gua cek. Bilang aja. Hujan semakin deras, kayaknya pihak penyelenggara akan keluar terlebih dahulu dengan safety car untuk mengecek apakah kondisi balapan, apakah kondisi lintasan kondusif untuk menggelar balapan atau tidak. Berasa di Ancol lagi, Mas. Berasa di Ancol. Saya belum lahir padahal. Lancer orang pendek tuh, orang pendek kayaknya Sal Rally ya. Tempernya ini. Terlihat hujan bisa dibilang mengacaukan persiapan para tim dan juga panitia. Hujan yang bisa dibilang turun dengan tiba-tiba dan langsung deras. Panitia memberitahukan para peserta untuk mematikan mesinnya. Nah, gua ke dalam dulu. Mau ngecek lintasan dulu, Mas? Cek lintasan, katanya banjir. Yaduh. Banjir? Ya kan di sini nampak sih. Iya. Pasti kan kalau lihat kondisi ini. Tidak belakang lagi. Aduh. Yang di belakang kan serem. Padahal Indonesia Retro Race menjadi salah satu seri yang cukup seru, tidak hanya karena mobilnya aneh-aneh, tapi persaingannya ternyata cukup sengit. Mungkin buat sobat Getoto yang belum lahir waktu zaman-zaman keemasan balap touring Indonesia di Ancol, tahun depan bisa hadir di Sentul menyaksikan balap Indonesia Retro Race. Mudah-mudahan hujan mereda, pun kalau hujannya belum mereda, kondisi lintasan cukup kondusif untuk melaksanakan balapan. Meskipun sedikit sulit karena sirkuit Sentul punya sejarah lintasannya menggenang kalau hujan. Mobil COC Clerk of the Course menggunakan Honda Brio Urbanite, Honda Brio RS Urbanite mengecek kondisi lintasan. Sementara situasi di pedok masih hiruk pikuk karena saat ini belum ada kepastian apakah balapan akan ditunda atau balapan akan dilanjutkan atau ditunda.
Berarti ini COC ngecek dulu kalau sekiranya bisa mereka ke starting grid. Ya, para pembalap sekarang mematikan mesinnya semua sambil menunggu kepastian apakah balapan akan dilanjutkan atau tidak. Mas Onjil, mau nyari esi lu nggak? Mas. Sembari menyusuri Iya Pak. pedok, kita mencari estilo Om Abdullah yang bikin penasaran karena bisa memaksa sebuah Civic Type R untuk bertepuk lutut. Atau setidaknya memberikan perlawanan yang sangat maksimal. Inilah dia, sembari kita lihat kondisi pedok Sentul setelah selesai balapan. Bisa dibilang sudah mendekati normal seperti sebelum pandemi 2019 terakhir kali saya kesini. Bukan terakhir saya kesini sih, kesini sering, kapan maksudnya ya balapan terakhir sebelum pandemi lah. Alika boleh bergabung di atas. Kakak Ayu silakan bergabung di atas. Lagi podium apa? Kita coba cari dulu sampai ujung ya. Kalau sampai ujung nggak ketemu, Grid Auto live-nya break dulu sebentar. Kalau udah ketemu lagi, kita live lagi. Soalnya hujan juga masih turun meskipun tidak sederas tadi. Tapi mengingat mobil COC belum kembali dan mesin-mesin mobil balap Indonesia Retro Race juga belum semuanya kembali dinyalakan, jadi kemungkinan besar balapan masih ditunda akibat kondisi lintasan yang kurang kondusif. Coba. Jangan lagi. Maafin apa tadi? Oh. Tapi tetap biasa. Ya. Poinnya secara poin. Setelah bertegur sapa sebentar dengan BOD Honda Prospect, kita berburu estilo Om Abdullah lagi. Bang BJB tadi di mana ya? Ujung? Enggak tahu sih. Oh iya tuh,